Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjat bersyukur dari Robi ya, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dari nggak kenal jadi kenal, insya Allah juga jadi saudara sama muslim ya, insya Allah. Ya, salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, para tabiin, tabiut, dan para pejuang Islam setelah beliau ini. Nah, sebelum saya lanjut, saya perkenalkan yang ini itu Pak Warsa ya. Pak Warsa juga dengan sukarela membantu aktivitas puasa di bagaimanapun tempat. Ini Bu Ebi lah juga dan sukarela membantu aktivitas puasa berbagai pelatihan ya. Jadi banyak perubahan waktu. Jadi semua itu kita juga banyak yang support dengan beberapa waktu, tenaga, juga kadang finansial ya untuk membantu kegiatan pelatihan bahasa. Terus ini namanya Pak Najib, ini rumahnya bukan jadi rumah sekali, jadi rumahnya itu sekali jadi pos orang bahasa pada datang pada evakuasi dan sebagainya. Ini banyak Jakarta dan rumahnya itu dekat stasiun Tebet, jadi kalau kita ke Jakarta turun stasiun Tebet ke rumah dia jalan kaki, jadi memudahkan untuk kita untuk berinteraksi komunikasi. Ya ini yang paling muda nih, ini paling muda anaknya Bu Evi nih ya. Anaknya Bu Evi, Pak Januar ini juga Mas Januar. Ini S1 bisnis ya, bisnis manajemen ya di Universitas Syahid ya. Jadi sekarang akademisnya ditinggal, sekarang fokus bantu kegiatan puasa. Nah, ini kan mereka berangkat dari kesadaran sendiri tanpa saya minta, akhirnya banyak dukung. Dan juga yang lain termasuk Birna, Pak Bukoe, Pak Ahmad itu banyak pendukung. Nah sekarang perjalanan puasa ini sampai di Bandung dan selanjutnya sampai akhir Februari ini hari Sabtu Ahad itu sudah penuh Pak Jadwal. Nah itu juga permintaan dari berbagai yang kenal puasa juga kemudian dari peserta juga. Jadi peserta itu merencanakan ke keluarganya, ke relasinya Pak di sana ini permintaan sudah sampai akhir Februari penuh. Menurut Bapak Nasa juga membagi waktu, makanya saya berkenan yang di Jawa Timur nanti mungkin dipegang oleh 3 orang tuh ya, 3 orang. Nah nanti yang itu Jakarta masih ketemu saya handle karena masih dekat ya. Nah itu aja sebagai gambaran puasa. Jadi saya mulai awal Maret, 8 Maret untuk pelatihan di depan audiens resmi ya. Karena pandemi 4 bulan kita jalan lagi, tapi programnya drastis cepat sekali Bu, saya juga nggak tahu, jadi saya tidak paham organisasi, tidak paham apa. Jadi programnya drastis sekali, jadi orang sekarang sampai Cipuokra itu bilang ini puasa tahun ini akan booming sekali, puasa booming sekali. Nah niat saya cuma sebarkan ilmu karena memang saya juga nggak tahu apa-apa kesini Pak. Jadi saya nggak tahu apa-apa, ada satu pengetahuan saya punyain, saya sampaikan kemanfaat, akhirnya kita sebarkan. Itulah sebelas gambaran gitu tentang puasa. Nah kalau saya sendiri istri sudah meninggal ya 11 tahun yang lalu, anak sekarang umur 20 tahun ya, anak perempuan sekarang malah bagi semester 2 atau 3 itu sekarang malah sudah diambil orang untuk makan, digaji ya udah ngasih rezeki ke anak saya, jadikan ke saya, jadi saya kasih bukusin ini. Anak dapat rezeki, dapat apa kok diambil orang untuk bisa makan malah dibayar ya. Itulah namanya kalau kita menanam kebaikan, Allah akan ngasih ganjaran. Mau dikasih macam-macam ya udah alhamdulillah gitu. Jadi saya yakin saya berjuang untuk menyebar ilmu yang dekat masyarakat, Allah akan ngasih apa ya yang terbaik untuk saya lah gitu. Yang Allah lebih tahu tentang Indonesia daripada saya sendiri. Saya cuma pasrah saja. Ya terima kasih. Saya mulai mengapa kok saya terjun puasa ini sudah gini. Tahun 2015 saya itu masih menekuni profesi saya. Saya kan insinyur sipil ya. Tapi terakhir saya kerja di perusahaan Amerika bidang riset pangan. Dia riset gula Jawa Pak. Gula Jawa itu gula terbaik di dunia menurut riset akademisi di Amerika Serikat. Bukan gula jagung, bukan gula kedelai, malah gula Jawa. Makanya Amerika ngirim perisetnya ke Indonesia. Ya saya dampingin. Ya dan lingkungan di Banyumas itu, di desa namanya Sumbio itu, istilah strategi masyarakat dan mengalami periset kenal namanya Pak Arifudin Shah. Jadi saya itu pasiennya banyak Pak.
banyak pasien, tapi kok kayaknya kak keringan, kok bukan yang lain, bukan yang kayak apa ya, saya juga bingung nih kok apa nih. Nah karena pendidikan masyarakat, saya interaksi sama Pak Arif itu hampir 1,5 tahun. Habis kerja dipanggil, datang kita bicara kesepuan, bicara spiritual religi, bicara pengobatan selama 1,5 tahun. Apa ilmu yang ada dia kan keserap semua, tapi saya masih kerja, saya bukan terapis. Saya tuh tidak pernah belajar akupunktur, tidak pernah belajar terapi apapun, nggak pernah. No. Belajar istilah kesehatan nggak pernah, biar pernah istilah dokter juga, saya dokter. Saya dokter di Ciamis, ya, mungkin 25 tahun di Ciamis ya senior. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Tapi begitu ada suatu waktu, karena saya sudah interaksi sama Pak Arif 1,5 tahun, paham tuh puasa itu apa-apa, indikasi kontra dan sebagainya saya paham. Saya pulang ke Solo. Nah kakak saya yang sulung itu kejahatan mesin mobil, ketarik kan montir itu bisa cuma di depan, makan di depan, aktif di depan pakai biskot. Sudah ke dokter nggak, belum ada perubahan. Saya juga bingung, gimana ya. Saya tuh refleksnya mas tak pijeti. Saya bilangnya pijeti pak, mungkin juga tahu bahasa apa, nggak niat belajar ya. Ya mas tak pijeti. Nah tapi pijetan saya itu sama dengan ini yang ini. Urutannya sama dengan ini, persis yang bahasa itu, persis ada 1 sampai 7. Itu aja, jadi saya seperti aja. Saya pijeti mas itu. Alatnya baru 1 bu, baru kotak, karena ini yang pertama dulu dikenalkan saya itu baru kotak ini 1. Nah, saya pijeti 1,5 jam, ya karena saya belum tahu ya pelan-pelan. Itu rasa nyaman. Nah, terus saya nggak berapa saya pulang naik kereta ke Banyumas di Sumbio gitu ya. Nah, di kereta itu ada telepon dari kakak saya. Ada apa mas? Kamu di mana aja? Tanya kakak saya pulang ke kerjaan, kenapa? Aku udah bisa jalan gitu. Saya teratap tuh. Aku udah bisa pipis atau bisa kencing gitu. Saya kaget. Loh tadi itu nggak bisa udah tempat tidur, nggak bisa apa praktis kok. Sekarang saya tinggal cuma 2 jam 3 jam kok dia laporan sudah bisa jalan, udah bisa pipis atau kencing. Saya apa tadi yang tak pijat, saya juga bingung nggak tahu. Jadi di perjalanan itu belum sampai, tapi saya juga bingung apa sih tadi yang bisa dia bikin sembuh itu. Jadi tanpa background terapis apapun, dengan cara itu Pak, itu sembuh. Saya juga bingung. Nah ini berlanjut. Kan saya pulang ke Solo. Nah, lagi saya pulang ke Solo. Tahu kakak saya itu saya tukang pijet, padahal saya juga kan. Nah dia, saya pulang dia bawa temannya sopir bis Jomo, dia tuh tangannya bengkak, kejahatan ban bis pas ganti ban bis, bengkak panas sih sampai sini. Nah kan saya takut, saya suruh bawa ke Sangkal Putung ke ahli tulang, nggak punya duit. Saya suruh ke puskesmas, nggak punya duit, ke dokter nggak punya duit, pokoknya minta tolong. Nah saya juga bingung, tapi karena ingin dia kesakitan kan, terasa sakit kan. Nah, tapi jadi baik gitu, saya pijitin aja gitu. Nah, saya buat sama caranya Pak, ini persis. Nah, yang sakit dipegang aja, ini nggak kena buat jadi buasa ini terakhir patokan ini. Nah, selesai mau pulang, saya lihat tadi kan bengkak merah. Kalau saya lihat kok nggak bengkak, saya ini tekan sedikit kok dia meringis, nggak meringis gitu. Saya tekan kenceng kok diem aja loh. Gak sakit, saya tekan sendiri, mas sakit nggak, coba tekan sendiri. Dia ditekan sendiri itu nggak sakit, nggak panas, udah sembuh ya. Ya sembuh tuh. Nah ini saya juga bingung loh, yang bikin ini sembuh itu apa saya juga nggak tahu. Apa yang bagian jari kaki atau bagian ini yang saya buat saya nggak tahu, tapi sembuh. Nah ini yang saya jadi teka-teki loh. Oh tanpa orang tahu apapun, dengan cara seperti kok bisa ada kesembuhan. Jadi simpel Pak, jadi nanti dibuktikan Bapak selesai bukan terapis, dengan cara ini banyak manfaat, banyak khasiat ya. Nah ketika ini pulang lagi ke Solo, kakak satu kan perokok berat, jadi sering batuk ya. Saya berani diri, saya mulai bilang puasa jam malam tuh hampir setelah saya puasa tuh batuknya kurang misalnya, terus nggak batuk. Nah saya penasaran dia tidur, saya tungguin di dekatnya itu sampai pagi kok ibu nggak batuk, sampai 9 jam 9 nggak batuk. Saya mulai kaget tuh, ini buah apa nih? Iya, tanpa background keahlian apapun, kok seperti ini. Saya mulai bertatanya itu, tapi saya masih kerja. Nah, suatu kesempatan ini yang gong yang pemukul saya untuk ninggalin kerjaan. Adik saya yang dokter itu perempuan, dokter udah senior yang tahun 90 ya. Nah dia tuh kita keluarga punya keturunan udah tinggi, sangat tinggi. Dia obat farmasi itu udah nggak mempan, jadi pusingnya tuh gangguannya udah nggak mau dengan obat farmasi. Dia belum tahu. Nah
saya semintas, ya tak keri aja gitu. Saya bilang kerian aja, namanya kerian, tak keriin aja. Saya keri ini yang tadinya apa ya, ini yang halus lembut. Ini saya keri itu jadi kayak kulit jeruk, betul-betul waras semua nih. Pasar lubang-lubang, saya juga kaget loh. Kok gini semua nih di leher belakang nih. Terus di bahu juga sama, betul-betul di punggung betul-betul semua. Tapi bilang, mas ini apa nih rumah, apa lumayan. Nah besoknya sorenya saya penasaran, yuk tak kerok lagi. Nah tak kerok lagi. Begitu pertengahan kerok itu, mas plong mas. Lah apa plong ini? Apa yang kemarin nggak bilang sama sekali. Nah saya juga kaget. Ini dokter yang bilang loh. Dokter yang bilang mak plong gitu. Nah terus adik saya tanya, mas itu ilmu apa gitu. Nah ini saya bingung kan. Dokter dan farmasi dah kebal. Dikering itu kok plong gitu. Dan memang setelah dikering itu memang tidak ada keluhan. Ya saya jadi berpikir, ini ilmu apa nih? Nah saat itulah saya mulai menyisihkan waktu kalau ada ketemu teman, ya ada nggak dapat lanjut tak kiri, ya tak puasa. Nah itu berlanjut Bu. Jadi yang setemunya yang sakit-sakit tak puasa sampai hampir 420 orang. Saya dulu bekalnya tuh minyak kayu putih yang di kayu tas gede bukan. Ada minyak kayu putih. Jadi yang gede itu satu minyak kayu putih itu habis untuk 7 orang sama sampai tas minyak kayu putih. Yang gede minyak kayu putih. Ya. Jadi saya hitung, jadi tahu habis botol tuh hampir berapa? Hampir 60 gitu. Udah 400 lebih. Dan yang kita puasa itu merasa manfaatnya. Jadi bukan orang sehat saya puasa, orang yang sakit yang saya puasa kok merasa manfaatnya. Minimal tuh badannya nyaman, seger, ngantuk, lapar gitu. Tidak ada yang saya puasa itu untuk kan dikasih jadi sakit, jadi apa enggak ada. Nah, setelah itu saya loh ini manfaat. Nah saya coba mulai ngajarkan ke orang, ya. Saya mulai ngajarin ke orang minyak kayu putih yang gede di situ. Jadi setelah 420 orang Bu, saya punya kesimpulan yang ini yang gede lagi, yang gede lagi. Ya, saya ambil kesimpulan, ilmu ini bisa diajarkan ke orang muda. Nah, saya langsung ngasih saya di Ciamis, ya. Nah, saya kerja di Ciamis itu 3 bulan 4 bulan Bu, dengan biaya adik saya untuk ke sana kemari untuk nyoba ilmu ke masyarakat petani. Jadi petani yang berobat ke adik saya kadang-kadang nggak punya duit, dia adik saya juga kalau nggak, jadi kan gratis, tapi malu ada seringkali berobatnya. Saya datengin, saya puasa, kan nyaman. Nah terus dia, Pak boleh saya belajar Pak. Setiap petani-petani yang saya sakit saya bahasa itu akhirnya Pak boleh saya belajar. Tadi ini udah belajar caranya gitu aja. Gitu aja Pak. Iya mudah ini. Udah saya bisa Pak. Nah Pak alatnya saya beli gitu. Ini alatnya saya jual waktu itu 40.000 di petani-petani ini. Tetap beli karena memang dia merasa manfaatnya. Petani nggak punya duit, kita puasa dia beli artinya 40.000. Tetap beli. Nah petani udah saya ke santri pesantren banyak tuh di daerah pesantren yang ke Majenang. Jadi pada cocok. Nah sampai pemimpin pondok pesantren Al Bayan ya, Majenang ini dari Jakarta tahu ya. Itu kan santrinya sampai 10.000 lebih ya. Itu pimpinan pondok pesantrennya itu sering terapi ke Jogja, ke Purwokerto, itu penyakitnya nggak jelas. Nah, saya tuh berusaha ini harus saya temuin kan apa? Saya coba menyenangkan terapi ini ke beliau gitu. Saya sampai 2 kali belum gagal ketemu, ketiga kali ada beliaunya, saya kan masuk, dia seperti nangkep, saya akan rapi dia, setelah masuk, gimana saya Pak Kiai lepas bajunya, lepas itu saya rapi, ya banyak ruang merah di punggung itu banyak sekali, wah ini penyakitnya luar biasa banyak ini, kecapean dan sebagainya. Setelah saya terapi nyaman, terus dia bilang gini, saya pakai terapi ini yang ini, nah terus dia, Pak ini alat-alat kan banyaknya bisa saya beli gitu. Nah kalau Yai itu minta beli alat berarti kan dia ingin praktek gitu. Oh bisa nih, alatnya malah dihargai 3 kali lipat, kok banyak sekali, saya dikasih sarung, kasih upah nggak sama, karena dia merasa senang gitu dengan terapi cocok. Karena dia sering ke Jogja, ke Purwokerto terapi nggak ada perkembangan, saat terapi cocok, alatnya dibeli. Itulah yang pemimpin pondok KL Bayan itu di Google KL Bayan di Majenang itu saatnya ribu ya. Terus ada lagi pemimpin pondok pesantren namanya Babu Salam, itu dia sepuh 85 tahun. Saat terapi Pak itu nggak ada ruang merah.
berarti sehat. Nah saya tanya, malah tidur ya, saat terapi dia tidur, saya tanya apa sehat, apa dia bisa dokter, iya ini ada dikorekin ke kita, itu memang saya katanya sehat. Jadi hasil terapi dan keterangan medis sama gitu. Nah itu ceritanya Bu. Jadi mengapa saya mulai nyebarkan, karena saya sudah coba ke santri, kiai itu pada bisa praktek mudah lah. Nah itu penguat lagi setelah saya pulang ke Solo, dan saya masih ngajar ke Ciamis ya. Saya pulang ke Solo, saya ketemu ini Profesor Dr. Didi Tamtono MKes. Jadi gelarnya 6. Bilang ini dosen adik saya sendiri malah. Nah dia tuh praktek kan berarti mahal. Dia punya pasien namanya Pak Gopta, orang Mangkunegaran, gagal nafas. Ya. Nah kalau gagal nafas, Pak Gopta itu di rumah ICU itu bisa 2 malam ya. Ya. Pas pulang Solo, dia mau gagal nafas, dia punya kontak saya, saya datang. Nah, saya 20 menit, katanya plong gitu loh. Saya juga tahu, yang merasakan dia. Bicara ke beliau Pak Didi ini, Pak Profesor ini. Nah, Pak Profesor penasaran, dia Pak saya di ini, nafas saya plong, dia pengen dikerik pakai tanduk. Nah, Pak Didi itu kan berarti terapi tradisional, tapi kirikan Jawa pakai koin ya. Dia bingung loh pakai tanduk, loh itu gua saya dipanggil mana. Nah, ada fotonya, saya dipanggil, saya cerita, terus Pak Didi coba saya melakukan kritiknya. Nah, Pak Didi saya presentasikan Pak Didi gangguannya ini kalau Bapak Ibu pijet ini nggak akan tuntas nih Pak, ini banyak gangguan di sini, pengaruh pemakanan atau sebagainya. Sampai selesai, Pak Didi bilang ini, Mas, ini nanti bisa jadi pengobatan nasional, mudah dan mudah. Itu katanya dari Pak Didi, ini bisa jadi pengobatan nasional. Jadi mudah dan itu manfaatnya. Jadi seperti nggak susah-susah. Dan ini mudah pelajari, Mas. Nanti kita bentuk pelatihan, bentuk kursus dia bilang gitu. Nanti kita seminar akademis. Ajakan Pak Didi seperti itu. Ya terakhir nanti dia ingin ngajak saya ke lingkungan para terapis Nusantara ya, jadi seperti itu. Tapi berhubung saya masih punya murid di Ciamis belum tuntas, saya tinggal Pak Didi. Terus pandemi ini, saya belum kontak Pak Didi lagi, tapi saya kontak Pak Didi. Selama 9 bulan ini belum bisa nemuin orang, karena dia sudah sepuh ya, hampir 70, takut kena pandemi ya. Tapi dia senang sekali, alhamdulillah. Apa yang saya teliti itu bermanfaat sekali. Jadi saya ngajarkan terapi kerohan bahasa ini ke berbagai kalangan, masyarakat biasa, petani, santri, kiai, bahkan sekarang kita melakukan ke audiens para terapis. Pak Didi sangat sekali, dia senang sekali ya, seperti itu. Nah, ini ada cerita mengapa saya sampai yakin ngajarkan ke audiens, karena apa? Ini saya punya background Pak Didi. Pak Didi bilang kalau masih yang ada yang melakukan keriaan bahasa, diskusi dengan saya Pak Didi gitu. Jadi kan backup saya kuat sekali, maka saya berarti ngadapin siapapun. Kalau ada orangnya ya apa-apa, nanti ada diskusi tentang ahli tentang medis apa, Pak Didi lah. Saya gitu aja. Saya ada nomor WA-nya, kalau memang dia mengira tentang ini keriaan nggak benar, udah sama ahli medis profesornya gitu. Nah, gitu. Jadi saya punya kekuatan, punya power, saya ajarkan, berani menghadapi siapapun gitu. Ya, itu ceritanya. Dan banyak kan yang ikut pelatihan tuh 75% terapis, baik di Bogor pertama sampai sekarang ini yang 13-12 ya. Itu banyak kan background terapis. Pertanyaan itu banyak sekali Pak. Yang paling berat yang saya hadapi itu yang di Pasuruan. Itu ada namanya tabib bank Pak. Dia ada dulunya tabib bank. Pembekam sejak ABI PPI itu berapa 15 tahun lebih ya, pembekam atau trainer. Terus dia ahli pembekam, terus ahli akupuntur ya, atau trainer. Terus dia ahli refleksi dalam, terus dia ahli buasa Bu, trainer buasa, tapi versi yang lain. Nah, dia dari Jombang ke Pasuruan tuh pengen ketemu saya, datang tuh sebelum pelatihan, besok pelatihan sore datang. Nah kita diskusi, terus tabib bang itu saya terapi yang ini pakai yang gigi tadi yang 2 menit itu, kaget dia, badan saya panas sekali langsung muat, tadinya dinginan, berjalan jauh dari Jombang Pasuruan jauh, kaget dia. Nah terus nggak berapa malam tabib bang itu kita terapi, nggak berapa lama dia tuh ke belakang Bu, dia cerita, dia tuh buahnya hitam semua, bau, dia kaget, wah berarti gejala saya masalah ya, berarti benar Pak Andoko, saya terapi. Tapi bang ini jantung pagang agak berat nih, ini parunya juga berat, terus dia bener levernya bermasalah, bener bagi api kok hitam semua, dia ngapain, makanya Nabi Bang itu mendukung saya Bu, mendukung saya, ini yang sederhana, ini bener manfaat. Nah
dengan ada dukungan tabib bank ini saya kan semakin yakin, oh yang tabib aja dukung kok saya nggak lebih yakin gimana itu. Nah itu ceritanya. Nah